Feby Yuliska. Mualimah Reni Haspitayanti. Mualimah Yisma Dewi. Mualimah Duryana. Are you ready to study? Ready! So, jadi Nah, sebelum belajar, kita bersihkan dulu ya lingkungan di sekitar kita. Kalau ada sampah, kita buang pada tempatnya. Karena lingkungan yang bersih akan terlihat indah dan kebersihan sebagian dari iman. Dalam hitungan yang ketiga, anak-anak mualimah mulai membersihkan lingkungan di sekitarnya ya. 1, 2, 3, yuk! Marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata
وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Sudahkah anak-anak mualimah Sakofah sholat duha hari ini? Nah, bagi yang belum melaksanakan sholat duha, segera laksanakan ya nak. Ingat, kebiasaan baik harus dimulai sejak dini, supaya terbawa-bawa sampai dewasa nanti. Untuk materi belajar Sakofatul Hayah untuk hari ini adalah kita akan belajar tentang sholat sunnah duha. Namun untuk anak-anakku ketahui, sebelum kita nanti praktek sholat bersama mu'alim, perlu mu'alim sampaikan tentang syarat sahnya sholat. Perlu sekali anak-anakku semua mengetahui tentang syarat sahnya sholat. Bagaimana supaya sholat kita sah, bagaimana harus tahu kita.
Ada berapa syarat sholat? Coba nanti semua ya. Malam sebelum satu. Yang pertama adalah kita harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Apakah hadas kecil itu anak-anak? Hadas kecil adalah ketika terjadi keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Kubul jalan depan, dubur jalan belakang. Kubul keluar benda cair, belakang keluar benda padat atau benda gas. Paham anak-anak? Nah, itulah hadas kecil. Ya. Maka kalau hadas kecil itu mewajibkan wudhu. Kemudian apa hadas besar? Hadas besar adalah sesuatu yang mewajibkan mandi, ya. Tapi mandi bukan mandi biasa, mandi wajib namanya, yaitu membasahi seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki, yaitu namanya mandi wajib karena hadas besar. Baik. Jadi pertama apa tadi? Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, suci badan kita, pakaiannya, dan tempatnya sholat dari najis. Kalau kita mau sholat semua harus fresh, suci semuanya, bersih. Badannya suci, pakaiannya suci, tempatnya sholat juga harus suci. Misalkan pakai sajadah, maka sajadahnya harus suci. Suci dari apa? Suci dari najis. Misalkan najis, ya nak ya. Pipis kita najis. Misalkan kena ciri ayam, najis, ciri kita najis. Itu contoh benda najis. Darah nanah najis. Contoh-contoh najis ya. Maka badan, pakaian dan tempat sholat harus bersih, suci dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Apakah aurat itu anak-anak? Aurat itu adalah sesuatu yang ketika dinampakkan tak layak, tak boleh, memalukan. Nah itu sesuatu yang tak layak dinampakkan, tak boleh dinampakkan, tak boleh dibuka. Kalau dibuka bagaimana? Dosa. Aurat, ya. Nah, gimana auratnya laki-laki ketika sholat? Auratnya laki-laki ketika sholat adalah mulai pusat, atas pusat ini sampai lutut. Pusat tak boleh nampak, lutut tak boleh nampak. Ini aurat laki-laki ketika sholat. Nah, mana aurat perempuan? Aurat perempuan adalah seluruh badan, mulai ujung rambut sampai ujung kaki tak boleh nampak, kecuali muka atau wajah dan kedua telapak tangan. Maka anakku semua kalau pakai mengkena hati-hati. Pakai mengkena yang bagus, jangan sampai rambut kepala kita nampak. Ini perempuan kalau nampak rambut begini tak boleh, harus tertutup sampai dagu sini, tak boleh nampak. Lehernya pun tak boleh nampak perempuan. Tangan harus sampai pergelangan. Nah, tak boleh nampak pergelangan ke atas, tak boleh nampak. Ya. Jadi yang boleh nampak apa perempuan? Wajah dan kedua telapak tangan. Oke. Selanjutnya yang keempat adalah menghadap kiblat. Kemana menghadap kiblat itu? Menghadap kiblat adalah ke arah Ka'bah. Tahu anak Ka'bah? Di mana Ka'bah? Ka'bah itu sebuah bangunan. Sebuah bangunan yang tepatnya ada di kota Mekah, di Saudi Arabia. Bangunan kotak berwarna hitam dinamakan Ka'bah. Itulah arah kiblat seluruh umat Islam ketika mereka melaksanakan atau mendirikan sholat. Jadi yang keempat menghadap kiblat. Dan yang kelima adalah sudah masuk waktu sholat. Otomatis kalau belum masuk waktu sholat, maka ketika yang akan dilakukan adalah sholat-sholat yang sudah ditentukan waktunya, maka harus tengok waktunya, sudah masuk waktu atau belum. Baik anakku semua, itu
beberapa syarat sholat. Jadi ada berapa syarat sholat anak? Ada 5. Khomsatun. Ada berapa? 5. Hafalkan bagus ya. Baik anak-anakku, setelah kita mengetahui syarat-syarat sholat, juga wajib kiranya kita mengetahui tentang rukunnya sholat. Ya, jadi rukun itu pokok. Sesuatu yang pokok itu harus dilengkapi. Kalau tidak dilengkapi tak sempurna, sehingga tak sah sholatnya ketika rukunnya tidak dilaksanakan. Baik, ada berapa rukun sholat? Rukun sholat itu anak-anakku semua ada 13. Ya, ada berapa anak-anakku? 13. Salah satu asyara. 13. Yang pertama adalah niat. Seperti pernah saya kemarin sampaikan kan, di mana letaknya niat? Niat tempatnya ada di dalam hati, ada di dalam hati. Nah, lafadznya niat seperti apa? Lafadznya niat tergantung niat sholat apa yang kita lakukan. Kalau yang kita lakukan sholat sunat duha, maka niatnya adalah sholat sunat duha. Usolli sunatul duha rakaataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Ini lafadznya niat. Sedangkan tempatnya niat, membaca niat itu ada di dalam hati. Yang kedua, apa rukunnya? Yaitu berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Kalau sholat fardu, ya wajib berdiri bagi yang mampu. Kalau tak mampu bagaimana? Boleh duduk. Nah, boleh sholat sambil duduk. Itu kan? Kalau tak pandai duduk, tidur miring. Ini sholatnya begini, tidur miring. Nah, ini kan? Nah, ini. Nah, kalau tak mampu tidur miring, terlentang. Nah, nih, sholatnya seperti ini. Nah, terlentang. Tak mampu ngapa-ngapain sekarang? Berdiri tak pandai, duduk tak pandai, terlentang tak pandai. Sudah tak apa-apa lagi, tak mampu lagi apa-apa. Disolati. Mau anak-anak disolati? Nah, sebelum kita disolati, maka sholatlah kita dulu. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Paham tuh? Nah, ini penting nih. Pesan untuk malim pertama. Juga pesan untuk anak-anakku semua. Ya, berdiri. Yang ketiga apa anak-anakku? Takbiratul ihram. Seperti apa takbiratul ihram? Yaitu kita membaca takbir. Allahu Akbar. Takbir yang pertama dalam sholat namanya takbiratul ihram. Kemudian yang keempat adalah membaca Fatihah atau membaca suratul Fatihah. Yang kelima, rukuk. Rukuk beserta tumakninah. Rukuk beserta tumakninah. Rukuk beserta tumakninah. Apa tumakninah itu? Tumakninah itu adalah tumakninah itu diam sejenak, ya. Diam sejenak, sekedar kita membaca subhanallah lamanya. Artinya apa? Dengan tumanina itu artinya kita menenangkan diri. Setelah rukuk, tenang dulu. Nah, tenang, baru kita membaca subhanarabbiyal azim. Nah, jeda antara rukuk dan i'tidal namanya tumanina. Nah. Yang kelima, i'tidal. Apa i'tidal anak? I'tidal itu bangun dari rukuk. Nah, ini rukuk. Nah, ini i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini i'tidal. Ya, i'tidal. Selesai i'tidal. Nah, apa bacanya i'tidal? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Beserta tumakninah. Jadi bacaan-bacaan dalam sujud, bacaan i'tidal, bacaan rukuk itu namanya jeda ketika kita tumakninah. Ya, makanya sholat tidak boleh cepat. Yang ketujuh adalah sujud 2 kali. Sujud 2 kali beserta tumakninah. Ya, sujudnya 2 kali beserta tumakninah. Ya. Berapa kali sujud anak-anak? Setiap rakaat sujudnya 2 kali plus tumakninah. Tumakninah wajib. Tumakninah itu tenang ketika kita melakukan rukuk, sujud, i'tidal. Rukuk, i'tidal, sujud, tenang, tidak perlu cepat-cepat. Ya. Yang ke-8, duduk di antara 2 sujud. Kalau sujud 2 kali tadi, Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud beserta tumaninah. Tumaninah juga di sini ya. Kemudian sujud lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Duduk di antara dua sujud beserta tumaninah. Yang kesembilan adalah duduk tasyahud akhir atau duduk tahiyat akhir. Yang ke-10 membaca tasyahud akhir atau tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah sampai innaka hamidum majid. Nanti akan kami praktekkan nanti kan. Itu bacaannya. Selesai membaca tahiyat yang ke-10, kemudian yang ke-11 sekarang apa? Yang ke-11 adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sempurnakan lebih bagus. Kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini sempurnanya. Baik. Yang ke-12 membaca salam yang pertama. Jadi salam itu wajibnya 1 kali. Yang kedua sunnah. Tapi ingat, walaupun sunnah bukan berarti tak penting. Walaupun sunnah itu penting dilakukan. Untuk apa? Untuk menyempurnakan yang wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru yang kedua ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir yang ke-13 adalah tartib berurutan, mulai dari niat, berdiri, takbiratul ihram sampai salam, berurutan sesuai dengan aturan fikih yang sudah kita pelajari. Ya, semoga anak semua paham. Nanti kita mulai praktekkan, kita nggak bagus. Baik itu, mulai praktek sholat sunnah duha. Mualim baca keras-keras biar anak-anak semua tahu. Renggangkan sedikit kakinya, cukuplah nanti untuk duduk. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu lebar pula, ya. Renggang, pas. Renggang, pas duduk nanti ya. Baik. Usolli sunatul duha rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa amma
السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل
fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik anak-anak semua, kalau sudah selesai sholat, kita lanjutkan dengan doa dengan khusyuk. Kalau berdoa tidak boleh main-main, yang khusyuk. Karena berdoa itu kita memohon kepada Allah. Harapan kita adalah doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fa yassirhu wa in kana ba'idan fa qaribhu wa in kana qalilan fa kaththirhu wa in kana haraman fa tahhirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa
جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Anak-anak Mualimah, hari ini kita menambah hafalan kita di surah Al-Mutaffifin ya. Nah, sebelum kita menambah hafalan kita, yuk kita ulang terlebih dahulu hafalan kita yang telah kita hafalkan di surah Al-Mutaffifin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idzin lil mukazzibin alladzina yukazzibu bihi nabiyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin athim
كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. Nah, anak-anak Malimah, hari ini kita menambah hafalan kita di surah Al-Mutaffifin ya, ayat 25 dan 26. Nah, ikuti tata cara baca yang baik dan benar ya, panjang pendek dan pendeknya jangan sampai salah. Nah, di sini kita mulai dari ayat 25 ya. Perhatikan Malimah cara membacanya ya. Yusqawna min rahiqin makhtum. Nah, di sini ada mim tasdid ya. Mim tasdid di sini kita tahan. Ya, mim tasdid di sini kita tahan ya. Ulangi. Yusqawna min rahiqin makhtum. Lagi. Yusqawna min rahiqin makhtum. Nah, ya, untuk memudahkan anak-anak Malimah dalam menghafal, Malimah bagi dua ya. Nah, coba perhatikan tanda garis. Nah, Malimah potong di sampai di mir ya. Ikuti Malimah ya. Yusqawna min ya. Yusqawna min. Yusqawna min. Gimana? Malimah ulangi. Yusqawna min. Sekali lagi. Yusqawna min. Nah, bagaimana anak-anak Malimah? Bisa? Yusqawna min. Nah, kita lanjut. Rohi, hi, hi. Nah, di sini hi-nya kita tipiskan, ya. Hi, hi, ya. Hi, hi. Kita tipiskan hi-nya, ya. Rohi, hi, ya. Rohi, kim. Mim tasdid kita tahan, ya. Kim, kim, ya. Kim, mah, kho, kho, ya. Kho, mah, bergetar, ya. Maktum, maktum. Nah, ya, Malimah ulangi. Rohikim maktum, rohikim maktum, rohikim maktum, rohikim maktum. Sekali lagi. Rohikim maktum. Sekali lagi. Rohikim maktum. Nah, kita baca dari awal ya. Yusqawna min rahiqin maktum. Lagi. Yusqawna min rahiqin maktum.
Yusqawna min rahiqin maktum. Sekali lagi. Yusqawna min rahiqin maktum. Nah, itu ya anak-anak Halimah di ayat 25. Nah, kita lanjut di ayat 26 ya. Nah, perhatikan Halimah cara membacanya. Khitam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak mu'allimah semuanya, pada hari ini kita teruskan pembelajaran sains Quran kita, yaitu tentang kasroh tegak, kasroh panjang, dibaca panjang. Mu'allimah ulang. Kasroh tegak, kasroh panjang, dibaca panjang. Jadi kalau ada huruf berbaris kasroh, yaitu berbaris kasrohnya itu kasroh tegak seperti huruf alif, maka dia dibaca panjang. Ya, jadi bacaannya itu dipanjangkan. Kemudian kita akan membahas tentang ya yang dianggap tidak ada. Mu'allimah ulang. Ya dianggap tidak ada. Jadi ya dianggap tidak ada di sini maksudnya adalah bagian ini. Di sini kan ada huruf nun dan ada huruf ya. Nah, ya di sini berarti dianggap tidak ada. Kalau dianggap tidak ada berarti ya ini tidak dibunyikan. Ya. Jadi bacaannya tuh dipanjangkan. Nah, sebelumnya kita juga sudah membahas bahwa kalau berbaris kasroh itu dia berbunyi i. Mu'allimah ulang. Berbaris kasroh itu dia berbunyi i. Nah, kalau kasrohnya tegak seperti ini, seperti alif, berarti i-nya ada dua. Berarti dibaca panjang. Ya. Contoh, di sini ada huruf nun. Nun berbaris kasroh tegak. Kasroh berbunyi i berarti nun berbaris kasroh tegak dipanjangkan. Dan ya setelah huruf nun ini dianggap tidak ada, berarti tidak dibaca. Nah, jadi bagaimana bacaannya? Bisa anak-anak mu'allimah lihat di sini. Bacaannya yaitu ni. Mu'allimah ulang. Ni. Sekali lagi, ni. Nah, kalau kita tulis bacaannya itu adalah seperti ini. Nah, huruf i-nya itu ada dua, makanya dipanjangkan. Ingat ya, kasroh tegak, kasroh panjang, dibaca panjang. Nah, dan ya setelah huruf nun ini dianggap tidak ada. Nah, nanti kalau ada anak-anak mu'allimah bertemu dengan huruf ya yang seperti ini, berarti ya tersebut dianggap tidak ada. Nah, tidak dibunyikan. Paham ya? Kita langsung masuk ke contoh. Nah, untuk setiap kata kita baca sebanyak 3 kali. Ya, kita ulang sebanyak 3 kali. Biar anak-anak mu'allimah paham di dalam membaca bagaimana cara membaca kasroh tegak yang benar. Ikuti mu'allimah ya dan simak baik-baik. Nah, yang perlu mu'allimah jelaskan lagi bahwa yang berwarna merah ini berarti dia wajib dibaca panjang. Kalau selain yang berwarna merah berarti dia tidak dibaca panjang. Ingat ya, yang berwarna merah, nah ini wajib dibaca panjang. Jadi dipanjangkan bacaannya dari yang berwarna hitam. Kita langsung saja. Sami'i, 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 basiri,
basiri, basiri, hamiyati, 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 asani, 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 latifa, 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 khabira, 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 hafizati, 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 bibani, 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 syafa'ata, 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 saghiraka, 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 bataihi, 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 maqami, 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 azizi, 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 hakimi, 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 ni'ajihi, 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 azabi, 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 halimi, 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 qadiri, 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 nasiyati, 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 kadzibati, 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 nawasi, nawasi, nawasi,
wi'ada, tijarata, 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 fatarani, 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 syati'i, 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 fi narihi, fi narihi, fi narihi, fi aqibihi, fi aqibihi, fi aqibihi. Nah, bagaimana anak-anak mu'alimah semuanya? Udah bisa kan di dalam membaca Iqra tentang kasroh tegak, kasroh panjang dibaca panjang, dan ya dianggap tidak ada. Nah, tuh anak-anak mu'alimah semuanya, jangan lupa ya nak, dipraktekkan di rumah. Buka Iqra-nya, yaitu Iqra 3, halaman 82. Untuk sains Quran pada hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ilal liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak mu'alimah. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat benda. Ada yang masih ingat apa saja sifat-sifat benda? Ya, mu'alimah ingatkan kembali ya. Yang pertama yaitu sifat halus ya. Sifat benda halus contohnya adalah kertas dan kapas. Selanjutnya sifat benda kasar. Contoh sifat benda kasar adalah batu dan kulit pohon. Yang ketiga, sifat benda yang basah contohnya adalah air. Dan sifat benda ada yang bisa berubah, ada yang bersifat tetap atau tidak berubah. Nah, contoh sifat benda yang bisa berubah itu adalah kemarin air, dan sifat benda yang tidak bisa berubah adalah bendanya batu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang wujud benda berdasarkan sifat. Ya, wujud benda berdasarkan sifat. Adapun yang dimaksud dengan wujud adalah suatu yang nyata, yang bisa kita lihat ya, yang bisa kita lihat. Nah, wujud benda berdasarkan sifat itu terbagi 3. Yang pertama, benda padat. Benda padat merupakan benda yang memiliki bentuk dan ukuran tetap. Benda yang memiliki bentuk dan ukuran tetap. Contohnya seperti kelereng, ya, kelereng. Kemudian batu, selanjutnya pena atau spidol bisa juga ya. Nah, anak-anak mu'alimah, tadi mu'alimah sudah menjelaskan benda padat merupakan benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya seperti batu, ya. Contoh benda padat adalah batu. Selanjutnya
ada, berarti pena juga merupakan contoh dari benda yang padat. Yang kedua yaitu benda cair. Benda cair merupakan benda yang memiliki ukuran tetap tetapi bentuknya berubah. Ingat ya, benda yang memiliki ukuran tetap tetapi bentuknya berubah. Contohnya adalah air. Nah, sabun cuci tangan, kemudian sirup. Dan selanjutnya contoh benda cair. Tadi Mu'allimah sudah menjelaskan bahwa benda cair merupakan benda yang memiliki ukuran tetap tetapi bentuknya berubah. Contohnya seperti air ya. Di dalam botol ini ada air. Nah, selanjutnya contoh itu ada sabun cuci tangan ya. Contoh benda cair ada air, ada sabun cuci tangan. Nah, tadi Mu'allimah menjelaskan bahwa benda cair merupakan benda yang memiliki ukuran tetap tapi bentuknya berubah. Sekarang mari kita buktikan. Nih, di sini ada sabun cuci tangan. Dia berbentuk botol. Nah, benda cair yang ada di dalamnya akan menyerupai bentuk wadah atau tempatnya, yaitu bentuknya seperti botol. Nah, selanjutnya kita akan pindahkan ke tempat lain, ya. Tempatnya berbentuk persegi. Kita akan pindahkan. Dia akan berubah atau tidak. Nah, ini ya. Bentuknya akan berubah menyerupai tempat atau wadahnya. Ya, Nak ya. Bentuknya akan menyerupai tempat atau wadahnya. Benda yang ketiga adalah benda gas. Benda gas merupakan benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah. Nah, ingat ya, benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah. Contohnya seperti udara yang ada di dalam balon. Nah, selanjutnya contohnya kantong plastik yang ditiup ya. Kantong plastik yang ditiup. Dan selanjutnya contoh benda gas. Benda gas merupakan benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah. Tadi Mu'allimah bilang adalah plastik yang ditiup. Nah, sekarang coba kita buktikan. Di sini ada plastik. Nah, kita tiup ya. Apakah bentuk dan ukurannya berubah atau tidak? Nah, dia berubah ya. Dia berubah. Dan udara yang ada di dalam plastik inilah yang dinamakan dengan benda gas. Ingat ya, udara yang ada di dalam plastik ini yang dinamakan dengan benda gas. Kalau plastiknya bukan benda gas, tapi benda padat. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Nah, anak-anak Mu'allimah, amatilah benda-benda yang ada di rumahmu dan berilah tanda centang sesuai dengan wujudnya. Dan sekarang coba kita lihat contoh yang pertama, yaitu contohnya nama bendanya ada boneka. Dan boneka tersebut apakah wujud benda padat, cair, atau gas? Isi dengan tanda centang ya. Selamat mengerjakan anak-anak Mu'allimah. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya.